lanjutkan kuliah minggu kemarin, Senin kemarin. Sekarang kita ngebahas terkait dengan ini kejadian saling asing, saling bebas, bersyarat dan bias ya hari ini, insyaallah. Ya, baik. Kita tolong absen ya, absennya di cyber atau mungkin di aulanya. Baik. Nah, saya sebentar tak mengeluarkan. Sudah ini kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang judulnya adalah kejadian-kejadian saling asing dan saling bebas. Ya. Nah, kalian harus memahami saling asing dan saling bebas. Ya. Jadi saling asing itu saling lepas ya. Jadi saling asing itu saling lepas. Jadi kalau ini A, ini A dengan B ya. Ini kan simbolnya jelas. A saling lepas dengan B kan. Nah, jadi berarti ini tidak dua peristiwa saling asing jika ini PA irisan B sama dengan 0. Jadi kan ini irisannya kosong nih ya. Jadi A irisan B-nya kan himpunan kosong. Nah ya. Jadi dua peristiwa saling asing jika peluangnya 0, artinya tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Itu saling asing. Jadi hari ini mungkin Anda bisa ikut kuliah di sini, mungkin hari ini tidak bisa Anda di Jakarta. Ya. Nah, kecuali kalau memang ada yang memang di Jakarta. Jadi misalkan yang sekarang ini ada atau begini aja. Hari ini Anda kebetulan kuliah probabilitas kan tidak bisa terjadi pada waktu yang sama ini mata kuliah lain kan tidak bisa kan. Karena irisannya kosong, itu namanya dua peristiwa yang saling asing ya. Nah, sekarang kalau dua peristiwa ini ya tidak saling asing, nah berarti PA irisan B tidak sama dengan 0. Nah, ini ya. Jadi dapat terjadi secara bersama-sama. Ya. Nah, misalkan hari ini saya kuliah dengan metode mendengarkan dan menulis, kan bisa kan? Mendengar dan menulis kan? Berarti kan kejadiannya tidak saling asing, artinya dapat terjadi pada waktu yang sama. Jadi kuliah hari ini bisa dilakukan dengan tertulis dan mendengarkan. Nah, ya betul, mendengarkan dan menulis kan dua kejadian, satu pakai pendengaran sampai satu pakai penulisan. Ini dua kegiatan yang dapat terjadi pada saat yang sama dilakukan. Itu namanya kegiatan yang tidak saling asing. Oke ya? Baik. Sekarang dua peristiwa dikatakan saling bebas. Nah ini. Saling bebas itu tidak saling mempengaruhi. Ingat ya, saling bebas itu tidak saling mempengaruhi. Nah, bagaimana P A irisan B ini sama dengan PA kali PB. Nah, ini ya. Jadi kalau saling bebas itu tidak saling mempengaruhi, artinya PA irisan B sama dengan PA kali PB. Ya. Tidak saling bebas, ya. Saling bebas, ya, saling bebas. Kalau saling bebas itu, jadi peluang irisannya sama dengan PA kali PB. Dan yang terakhir, ini dua peristiwa dikatakan tidak saling bebas jika apa? PA irisan B tidak sama dengan PA kali PB. Nah, ini ya. Jadi harus ngerti ya. Jadi dua peristiwa dikatakan saling bebas, berarti tidak saling mempengaruhi. Kalau tidak saling bebas, berarti saling mempengaruhi. Contohnya, ada dua mahasiswa yang dulu sama-sama tes masuk UNER. Ternyata kedua mahasiswa sekarang menjadi teman. Kan berarti misalkan teman A dengan B ya.
Berarti peluang masuknya A dan peluang masuknya B kan saling bebas nih, tidak saling berpengaruh. Tapi sekarang menjadi teman. Nah, itu berarti seperti itu. Jadi kejadian-kejadian seperti itulah dikatakan dapat terjadi secara bersama-sama dan tidak saling mempengaruhi. Nah, itulah yang dinamakan saling bebas. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya berikan contoh contoh yang sebenarnya. Nanti kan contoh cuma contoh ini contoh umum, contoh umum saja supaya kalian paham gitu. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Ya, baik. Sekarang saya berikan contoh ya. Jadi Fari gitu aja melemparkan sebuah mata uang, sebuah koin gitu aja 3 kali. Nah, kemarin kan ruang sampelnya kan sudah jelas tahu kemarin gambar angka, terus gambar angka, gambar angka, dan angka gambar, dan angka. Kan kemarin gitu kan, ada 8. Nah, oke. Ini maksudnya ya. Oke. Misalkan P, ini P, atau P ini, P suatu kejadian, peristiwa bahwa kejadian gambar muncul sekali. Ki itu kejadian gambar muncul 2 kali. Nah, pertanyaannya, apakah P dan Ki bebas? Nah, gitu. Ini maksudnya ya. Berarti nanti kamu harus mencari apakah PA irisan B ini loh sama kok PA irisan B. Aduh. Apakah PP Ki ini sama dengan PP kali PQ gitu loh ya. Maksudnya ya. Apakah P dan Q saling bebas? Ya. Berarti harus ditunjukkan ini. Ya. Ya. Baik. Yang atas bisa saya hapus, Mas, Mbak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Ya, oke. Ya, ini pelan-pelan ya. Nah, Fahri melempar ini jelas ya, ruang sampelnya kita sepakati bersama bahwa 3 kali berarti ruang sampel kita sudah tahu cara. Nah, P itu anggotanya berapa? Oh, P ini kan munculnya sekali G ya. Kan biasa G G. Nah, kan begitu kan? G kan? Nah, ya toh. Sekali tok kan bisa G, bisa G ya. Oke. Jadi kejar gambar muncul sekali. Atau gini aja, yang muncul sekali repot ya, gini aja. Saya ganti aja, nah, sekali kan nanti gini. P itu kejadian gambar muncul pada ini, muncul jangan sekali ini untuk gampang nih, ini ganti ini. Kejadian gambar munculnya gambar pada muncul pada pelemparan pertama lah, ini baru pelemparan pertama. Terus ini pada pelemparan kedua kita enak ini ya. Jadi tadi kan dilempar 3 kali kan, pertama, kedua gitu. Sekali kan enak bisa melihat itunya aja ya. Oke ya. Oke, pada pelemparan pertama berarti bisa apa? PGG terus ini supaya paham aja ya. Ini aja. G, koma G apa? G GA. GGA. So GA gitu ya. Satu. Berapa lagi? GAG. GAG, Pak.
G. GA. GAG. Terus apa lagi? Ada lagi? GAA. 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 Oke. G. Ada lagi? Sudah, Ada Pak. ya? Oke, nah berarti berapa ini peluangnya ini? Jelas ini. Ayo, berapa peluangnya 1/2. P? Setengah ya. Nah, berarti Setengah. PP-nya ini kan 4/8 setengah. Ngono ya. Nah, oke. Sekarang Q-nya apa, Mas? Nah, ini pelemparan 2 kali, artinya lemparan yang kedua, sorry. Ya, lemparan kedua berarti apa? Kira-kira. Jadi GAG. bisa G, terus apa lagi? Apa? GGA. A, apa lagi? AGA. GG, Pak. Oke, apa lagi? AGA, Pak. AGA. Ya, apa lagi? Ada lagi? Cukup ya? Oke. Di Iya, Pak. peluang Q ya sama dengan juga 4/8. Nah, itu maksud saya. Ya, jadi kan jelas nih. Ya, nah sekarang kita sudah paham. Ya, peluang P-nya setengah. Kemudian peluang. Nah sekarang ini yang terakhir. Kalau ini apa? P irisan Q apa? Pada pelemparan pertama dan pada pelemparan kedua. Jadi apa anggotanya? G, dan GGA. GA. Nah, sudah ya. Nah, jadi sekarang P A irisan kok an atau P irisan Q itu sama dengan 2/8 sama dengan 1/4. Nah, ternyata peluang A irisan kok aman sih. Aduh, saya biasanya A itu loh. Peluang P irisan Q sama dengan peluang P kali peluang Q kan gitu. Nah, berarti 1/4 sama dengan setengah kali setengah. Nah, dapat disimpulkan P Q-nya bebas. Itu maksudnya ya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi peluang A irisan B sama dengan PA kali PB atau peluang P irisan Q sama dengan itu namanya bebas. Jadi dengan demikian apakah P dan Q bebas? Iya. Jawabannya bebas. Ya itu ya. Ya, Pak. Ya. Sekarang ini, kalau yang kedua, soal kedua, ini ya, ini sama, terus ini saya ganti ini ini Q. Nah, apakah P komplement dan ini bebas? Jadi nanti kamu buktikan ini. Nah, ya, enak toh komplemennya. Wes, silakan. Ya, enak kan soalnya ini kalau udah ngerti gampang ya. Jadi itu cuma kita ya. Jadi kita buktikan Fahri melempar sebuah koin ini S-nya ini P kejadian gambar muncul pada pelempar pertama. Nah sekarang P komplement berarti apa? Berarti Namanya A bukan, maksudnya. gimana? Yang P komplement artinya apa? P komplement? Berarti yang pertama itu nggak muncul gambar, Pak. Yang muncul angka. Oke, sama ya. Berarti artinya angka ya, angka yang muncul sisip ya, sama ya. Nah, penting itu. Atau dengan cara lain, Mas, paling gampang apa? Kemarin kan sudah tak ajari toh. Nah, dengan demikian kan enak gini aja. PP ini kan sama dengan 1 min PP toh. Ya. Nah, Ya, sama Pak. dengan setengah. Ya, Pak. Kemarin kan sudah diajari kan. Nah, ini. Tinggal ngitung ini aja kan sama saja. Sama dengan setengah juga kan. Nah, ya. Nah, sudah. Sekarang PA irisan Q juga sama. Ini jadi PA irisan ini kok aman itu ya Allah. Ini sama dengan 3 per piro kira-kira. Berapa ini? 6/6. Ayo. Ayo ya apa ini? Ayo.
Ganti ini hapus ini. Saya hapus dulu, hapus dulu. Es. Nah, sekarang kalian cari apa ini P komplement itu. Ya, jadi itu berapa? Ya, kalau nggak anu ya ditulis dulu lah, mungkin nggak usah bingung-bingung ya. Jadi P komplement irisan Q komplement itu kan peristiwa bahwa dua grup atau angka ya terjadi berturut-turut pada pengundian pertama maupun kedua, sama kan ya, jadi sama nah ya, jadi tetap kalau ini berapa kira-kira ya, oke saya jelaskan supaya ini gampang. P ini Q ini berapa? P ini isinya apa? Kan berarti angka gambar dan angka ya. Sehingga di sini P ini ya sama dengan 1/4 ya. Nah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dari situ nah berarti P A kok A mana? Ini ya. Jadi 1/4 sama dengan oke, sama. Nah, berarti P dan ini bebas. Nah, dah ya. Itu maksudnya. Yang penting kalian bisa menunjukkan bahwa irisannya itu sama dengan hasil perkalian. Itu penting ya. Jeling-jeling. Kejadian bebas ini penting. Nanti pada pembahasan sampai akhir semester ini kita akan ngebahas mengenai ini bebas. Bukan saling asing. Saling bebas. Kalau saling lepas enggak. Karena peristiwa saling bebas nanti bagaimana korelasinya, bagaimana hubungannya nanti akan kita bahas. Insya Allah itu. Jadi makanya ini difahami betul. Dasar pengertian saling asing, saling bebas. Oke, nah sekarang kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, ternyata ini nanti bisa berlaku secara umum. Ya, baik. Ini sudah tak hapus ya ini ya. Ya Pak. Oke, nah sekarang teorema. Teorema itu dalil ya. Jika A, B-nya bebas, maka ya PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA ini irisan ini sama dengan PA kali ini. PA irisan ini juga sama dengan ini loh, hebatnya kalau bebas bolak-balik bisa. PA irisan ini juga sama dengan PA kali. Nah, jadi ini teorema jika A dan B bebas maka 1 2 3 4 ini bebas, ya. Nah, ini sebagai penjelasannya, buktinya ini kita bisa lihat salah satu aja ya. Misalkan ini, ya ini ya. Ini kan tadi sudah diberikan contoh. Sekarang ini PA irisan B ini kan sama dengan apa kemarin? PB irisan PA irisan B ya kemarin kan? Sama dengan PB. Nah, karena AB-nya bebas, ini kan jadi sama dengan PA kali PB toh. Nah, ini ada PB kita keluarkan dari PB kali 1 min PA. Ini sama dengan PB kali PA. Nah, jadi jelas toh? PB irisan A komplement sama dengan, jadi AB-nya ini bebas. Jadi kesimpulannya A, B, bebas. Nah, ya, ini buktinya. Kalau kita mau buktikan loh ya, kalau mau buktikan ya. Dengan pula yang ketiga, keempat, dan semuanya bisa. Ini pun juga bisa dibuktiin sebenarnya. Ya. Jadi kalau A B-nya bebas, maka ada hubungannya ini dulu. Ini jelas. Nah berarti
yang lain juga mengikuti bebas. Tadi kan di dalam contoh sudah. Nah, nanti kalau memang pengen membuktikan secara mendalam, ya nanti setelah ini sudah diterbukti, ini juga sudah. Tinggal yang nomor ini, yang ini akan saya tunjukkan kalau ini bebas. Tadi kan sudah ada contohnya kan? Ya. Ya. Oke? Ya, baik. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini tadi contoh sudah, sekarang tinggal meyakinkan bahwa aksioma atau teorema ini benar. Ya, sekarang aksioma berikutnya ini sudah ya. Ini sudah saya hapus ya, yang merah ini Mas ya. Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Jadi, nah. Jadi, supaya tahu, oh, nanti kalau udah di programnya kamu udah masuk di ilmu machine learning, ini berguna bebas-bebas ini ya. Ada kaitannya. Sekarang kita buktikan yang ini. Jadi ini kan berarti PA irisan B. Ini kan menurut hukum apa ya? Teori De Morgan kemarin kan E union B gini ya. Nah, kan gitu kan hukum De Morgan. Ini kan sama dengan apa kemarin? 1 min PA union B kan? Ya. Sama dengan 1 min PA plus PB min PA irisan B ya. Nah, karena saling bebas, ini kan menjadi PA min PB ditambah ini PA kali PB kan gitu kan, karena bebas ya. Nah ini kan dapat difaktorkan di 1 min PA kali 1 min PB kan, dalam teori faktoran itu. Nah ini kan ya. Nah ini kan sama dengan PA komplement kali PB. Nah jadi kesimpulan juga bebas ya. Jadi semuanya jadi inilah baiknya. Jadi kalau A dan B bebas, maka komplemennya pun juga bebas. Jadi karena sifat itulah, maka sifat bebas ini dalam probabilitas, dalam pembicaraan itu sangat penting konsep ini. Nah, sudah. Nah, nanti kita akan bebas bersyarat bagaimana. Jadi kalau kita ingin sukses, kita harus ada ketentuan bebas bersyarat. Setelah ini kita akan lanjutkan, kalau sudah paham mengenai hukum bebas dan saling bebas ini, baru kita lanjutkan kepada konsep peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Silakan, Maaf, mungkin ya, silakan Mas. Tanya Pak. Ya. Untuk yang 1 min PA ditambah PB dikurang PA irisan B, lalu untuk itunya Pak, yang tadinya itu yang PB-nya dari plus, kenapa jadi min ya Pak? Itu gimana Pak? Oh ini kan kurungnya saya buka Mas. Oh, gitu Pak. Oke ya. Sudah? Gitu Bang, gitu Pak. Ya, oke. Yang lain. Ya. Nah, ini sudah ngerti konsep bebas ya, contoh sudah. Nah, sekarang diterapkan dalam peluang bersyarat. Nah, ini peluang bersyarat misalkan gini. Mas, kalian kuliah di TSD, syaratnya apa? Syaratnya sudah lulus SMA. Ya, nah, syarat lagi apa? Lolos dalam tes masuk ke perguruan tinggi. Kan begitu syaratnya. Kan tidak mungkin kalau belum lulus SMA bisa kuliah, kan impossible rasanya. Nah inilah peluang berapakah peluang seseorang bisa kuliah di TSD? Nah, jika dia sudah selesai di SMA, itu hitung ya. Berapakah peluang seorang itu bisa bekerja sesuai dengan bidang ilmunya jika dia sudah lulus dari perguruan tinggi? Kan begitu. Jadi ini sangat apa ya? Sangat bermanfaat dalam aplikasinya nanti. Oke ya, ini sudah ya, bisa dihapus, Mas, Mbak? Bisa Pak? Baik, ya, makasih. Sekarang lanjutannya adalah peluang bersyarat. Peluang bersyarat. Nah, ya. Jadi ini simbolnya ditulis peluang B syarat A. Ini ya. Ini berarti bacanya peluang kejadian B. Nah, ini
jika ini kejadian A terjadi sebelumnya. Ini maksudnya ada biru ini ya. Ini bacanya ini tegak ini adalah peluang B jika A. Jadi peluang kejadian B jika kejadian A terjadi sebelum. Jadi diketahui kejadian A dulu baru B-nya bisa dihitung gitu loh. Ya. Nah, ini rumusnya apa? Peluang B irisan A itu disimbolkan dengan peluang A irisan B dibagi PA. Nah, awas ya. Dengan PA-nya not equal 0. Nah, ini berarti yang belakang ini menjadi syarat ini. Ya, jadi nanti kalau misalkan gini, misalkan ada lagi gini, peluang A syarat B, nah berarti nanti sama nanti peluang A irisan B dibagi PB gitu ya. Nah, yang belakang ini, jangan kebalik loh ya, jangan kebalik, ya jangan kebalik. Nah, A irisan B kan B irisan A diolah-alik podo kan, karena sifat komutatif kemarin, yang sudah kita pelajari kemarin di 2 minggu yang lalu. Jadi A irisan B sama dengan B irisan A, gitu kan? Ini Ya, Pak. namanya peluang, ya peluang bersyarat kejadiannya itu, ya. Ini bisa dibuktikan sama ya, jadi enggak usah kita bisa buktikan. Ya. Jadi peluang seseorang bisa kuliah di ETSD jika A-nya lulus SMA, lah kan gitu kan? Adakah kalau A dan B-nya tidak ada hubungan, tidak ada syaratnya kan namanya bebas, bisa nggak kira-kira? Aku takut. Bisa nggak A dan B-nya itu saling bebas? Ayo. Kalau AB-nya saling bebas gimana? Ayo. Kalau Nggak AB-nya saling bebas. Nggak bisa ya Pak, soalnya kan Kenapa? saling mempengaruhi. Iya, betul. Nah, kalau dipaksakan Mas, misalkan dipaksakan ya, coba. Jika AB-nya bebas, ini dipaksakan, ini ngawur deh ya. Maka apa tadi syaratnya? Kan berarti peluang A irisan B-nya kan sama dengan PA kali PB itu tadi ya. Yang kita buktikan dulu ya. So that sehingga peluang B syarat A kan sama dengan ini kan rumusnya ini kan sama dengan PA kali PB dibagi PA. Nah, kita coret aja di sini share. Nah, sama dengan PB kan. Jadi tidak mungkin. Jadi kalau PB syarat A, misalkan AB-nya bebas ya sama dengan PB. Nah, gitu loh Mas. Secara matematik bisa dibuktikan. Jadi memang tidak mungkin gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau dipaksakan AB-nya bebas, ya PB syarat A ya sama dengan PB. Ya, karena tidak mungkin. Nah, itu enggak ini kalau diterjemahkan secara letterlock seperti itu. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kan penting juga gitu loh supaya dipahami. Jadi maksudnya PB itu kan banyaknya anggota yang ada dalam A irisan B dibagi banyak anggota B dan sedemikian pula sebaliknya. Gitu ya. Oke, dipahami pelan-pelan ya. Ya. Nah, dari sini bisa ditulis ya, oke ya. Saya hapus ya ini. Hapus. Oke. Nah, dari kan tadi kan gini, peluang B syarat A tadi ini sama dengan peluang A irisan B per PA kan. Nah, ini bisa jadi, nah peluang A dan B sama dengan PA, awas kejadian A duluan kali PB jika syarat A. Nah, gitu loh. Ini endingnya seperti ini. Jadi peluang bersyarat itu artinya PA irisan B sama dengan PA kali PB jika A diketahui lebih dulu. Ya, itu maksudnya. Ya, itu maksud dari soal yang ini. Sehingga ini kalau diperluas, sehingga misalkan ada 3 gini gimana Mas? PA irisan B irisan C sama dengan apa Mas? Kira-kira. Ayo. Sama dengan PA kali PB jika A terjadi kali ya Pak.
PC jika A dan B terjadi. Kan gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi ini kalau diperluas. Jadi diperluas A dan B. Ya. Nah, ini ternyata bisa ya. Jadi dikembang-kembangkan ke yang lain juga bisa gitu ya. Nah, ya. Dengan demikian ini bisa diperluas. Misalkan PA1, A2, ya irisan sampai AK, ini berapa? Ya sama dengan peluang A1 kali peluang A2 jika A1 terjadi kali titik sampai peluang AK jika A1 dan A2 dan titik dan AK-1 terjadi loh. Ini namanya hukum pergandaan probabilitas. Jadi dari dua bisa diperluas ke yang lain. Nah, nanti akan saya berikan contoh supaya gampang memahami. Ya, ini kan masuk ke sini ya. Jadi supaya bisa gitu ya. Ya, oke, ditelaah dulu. Jadi dari dua kejadian A dan B bisa dikembangkan tiga kejadian, bisa N kejadian. Itu namanya hukum pergandaan probabilitas. Tapi kalau AB-nya saling lepas ya kan, tidak ada pengaruhnya ya. PA irisan B sama dengan PB gitu aja ya. 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 Oke. Apa Mas Angga? Mas Angga kok kayak menikmati santainya. Sulitan Mas Angga? Insya Allah belum, Pak. Insya Allah belum. kok gini tadi termenung ya, Bu. Lu kalau nggak bisa tanya lo ya. Santai aja saya kuliah kok, santai saja. Ya enggak pelayon ya, santai kalau gimana. Nah, mending tanya daripada bingung nanti ya. Itu belum loh, ini belum. Ntar kalau sudah masuk variabel random, karena ini tidak gampang ngajar probabilitas nih Kak. Memang sudah menjiwai angel ya kan gitu. Tapi ini wajib ya. Di TSD wajib karena kurikulumnya dulu kita ambil dari ISEC University ya, luar negeri ya. Jadi kebetulan saya dulu di Amanah ini terus tak kompilasi macam-macam sehingga alhamdulillah jadi. Ya mau gak mau dijalankan itu ya. Ya alhamdulillah ya. Kan dicontoh-contoh akhirnya dicontoh oleh PT-PT yang lain itu. Karena UNER ini lebih awal gitu. Karena saya dulu diminta Pak Rektor Warek 1, tolong Pak Diono digano, ya saya siap bantu. Nah, maksudnya saya suruh jadi pengurusnya di sini loh. Nah, aku pengurusnya yang FTM MPY yang FST kan gitu. Nah, sementara mahasiswa tuh dan dosen itu gandoli jangan sana Pak. Nanti sopo saya ngendalikan statistik akhirnya win-win solusinya Pak aku tak bantu ngajar wae lah. Ya gitu ya. Itu semua sudah apa ya? Saya ya seperti ya apa ya? Seperti milik saya sendiri gitu ya TSD itu ya. Karena saya ikut merumuskan awalnya masalahnya. Kurikulumnya dari saya semua ya. Jadi ini kan jadi konten isinya RPSCPY semua saya tuh. Iya, ya apa-apa. Santai aja Mas Angga ya. Kamu boleh diskusi macam-macam. Kamu kalau memang di grup itu mau tanya mengenai kedepannya bagaimana Pak TSD, insya Allah saya bantu ya. Walaupun saya tidak di situ, saya bisa. Karena dulu mendirikannya itu punya impian, visi gitu loh. Iki aku gawe, iki nanti begini loh, begini gitu loh. Nanti mahasiswa saya arahkan begini. Dulu kamu tahu ya, mohon maaf ya. Ini mohon maaf ya. Saya akan bocorkan sedikit. Impian saya dulu ya. Ya, gini, genggam data kuasai dunia. Wah, keren kan? Sain data itu genggam data kuasai dunia loh. Wow, nih Mas. Impi aku dulu ngono ya. Genggam data, digenggam tapi menguasai dunia loh. Ya, itu kan hebat. Itu apa moto Mas. Jadi saya untuk itu akhirnya ingin betul mewujudkan sain data dulu. Genggam data, kuasai dunia. Jadi pas presentasi di depan Warek 1 loh. Hebat banget nih keinginan ya Prof aku bilang gitu ya. Jadi karena
Saya hanya menggenggam data, tapi data yang kita genggam itu loh bisa menguasai dunia, bayangkan. Ya apa caranya? Ya bisa belajar. Oke ya, mohon maaf ini sedikit mengingat masa lalu gitu ya. Ya walaupun sekarang tidak situ ya nggak apa-apa. Baik, sekarang saya akan berikan contoh untuk memperjelas ini. Baik ya. Oke, sekarang ini, ini tak hapus ya, bisa dihapus ini. Coba. Oke, ya. Sebuah kota, nah ini ya, sebuah kota ini sebuah kota di sini 10 lampu. 10 lampu, 4 diantaranya rusak. Nah, wes ngono ae. Sebuah kota isinya lampu, 4 diantaranya rusak kan itu ya. Oke ya, 4 diantaranya rusak. Jadi yang baik itu adalah ada 6 ya. Kemudian diambil 3 lampu. Diambil 3 lampu satu persatu. Nah, satu persatu diambil 3 buah lampu satu persatu, tentunya tanpa pengembalian ya. Tentukan berapa peluang bahwa ketiga lampu tersebut rusak. Ini silakan. Saya ulang ya. Ada 10 lampu ini, 6 baik naik ya. Yes. 10 lampu, 4 diantar rusak, berarti ada 6 yang baik. Kemudian kita ambil 3 lampu satu persatu. Tentukan berapa peluang bahwa ketiga lampu itu rusak. Ya apa itu? Yo. Ya. Berarti kan begini, peluang ketiga lampu kan berarti peluang R1 rusak, dan R2 rusak, dan R3 rusak kan? Ya. Nah, berarti menurut rumus tadi kan sama dengan peluang R1 rusak kali peluang R2 rusak jika pengambilan yang pertama rusak. Kali, kan gitu ya. Peluang apa? Peluang R3 dan ini R1 dan R2 rusak. Oke, kan gitu. Jadi berapa ini, Mas? Peluang 1 rusak berapa? Apa yang diinginkan rusak ada berapa? 4. 4 per 10. Terus kali? Tuh, maaf. Din. Berapa yang kedua? Kira-kira. Ayo. 3, Pak, mungkin. Ya, 3. 3/9, Pak. 3/9. Ini. Terus? 2/8. 2/8. Iya. Kan ini satu persatu tidak pengambilan ya. Oke, ya. Oke, baik. Nah, itu maksudnya begitu kan. Tinggal menghitung aja, dikaliin aja berapa. Udah dikalikan sendiri ya. Jadi ini 4 kali 3 24 per 90. Aduh, 720 ya. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, so, carikan sendiri ya. Oke. Ya. Kalau misalkan contoh yang B ya, yang B. Pak, saya izin tanya, Pak. Oh iya, Mas, silakan. Itu Oke. peluangnya kok dikali, Pak, nggak ditambah. Kenapa, Pak? Apa? Peluangnya kok dikali, kok nggak ditambah? Oh, kenapa kok dikali? Hanya kali itu kan dan, Mas. Kemarin itu perjanjian kita. Nah. Lah ini kan dan, ini kan dan ini. Ini dan toh. Irisan itu dan, kalau ini kan atau, Mas. Ya. Oh Ya, iya, Pak. Oke. Jadi
peluang 1 rusak dan. Nah, kan dan dikaliin kemarin. Ya. Paham, Mas? Begitu? Oke, sekarang coba yang kedua. Tentukan berapa peluang bahwa ketiga lampu baik. Awas. Ayo, baik. Berapa? Artinya berapa kira-kira? 6/10 kali Oke. 9/9. 6/10, terus 5/9. 5/9. 4/8. Siap. Oke, wis pinter berarti. 30 piro iki? 120 enggak ya? Sama kebetulan. Enggak, maksud penyebutnya podo kan. Hanya berubah-berubah itu aja. Ya. Nah, wis. Aduh. Nah, wis mari ki sedikit tak tingkatkan ya soal tak tingkatkan nanti begitu. Ya. Supaya kita memahami makna makna dari soal ini supaya ngerti gitu ya. Oke. Silakan direnungi supaya kita memahami. Ya. Saya tak minum dulu. Ini mendung peteng ini mau hujan. Ya, bisa dihapus ini, Mas? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Oke, nah, sekarang soal berikutnya. Ini ada 2 kotak, 1, 2 kotak 2. Ini 10 merah, 4 hijau. Ini juga 5 merah, ini 9 hijau. Sebuah bola lampu diambil dari ini ke dalam ini. Kemudian dari ini kita ambil lagi ini. Nah, ngerti maksudnya ya? Jadi ada 2 buah kotak, masing-masing kotak berisi kotak pertama 10 bola merah, 4 bola hijau. Kotak 2 berisi 5 merah, 9 hijau. Sebuah bola diambil dari kotak pertama, dimasukkan ke dalam kotak kedua. Dari kotak kedua diambil lagi. Pertanyaannya, siapakah yang mengambil? Saya kan. Bukan gitu. Tentukan peluangnya, tentuin probabilitas bahwa kedua bola terambil berwarna hijau. Sudah, silakan. Gampang toh maksudnya? Yo. Tadi kan 1 kotak, ini 2 kotak. Nanti sing luwih mumet lagi, Mas. Dari kotak kedua diambil, dimasukkan lagi ke kotak pertama. Wah, itu sip itu. Tapi enggak lah. Enggak usah bingung-bingung. Ini aja wis iki bulus kok ya, sing sangel iki ya. Iya. Ya apa iki? Itu dari kotak 1 dipindahin ke kotak 2 dulu, Pak. Gimana? Dari kotak 1 dipindahin ke kotak 2 dulu. Iya. Ini dimasukkan maksudnya. Dari yang ngambil 1 dimasukkan ke sini, kemudian dari kotak 2 diambil lagi ini kan. Berarti 2 kali pengambilan toh, Mas? Iya, Nah, tentukan probabilitas bahwa bola kedua ini berwarna hijau. Artinya apa ini bola kedua berwarna hijau? Berarti bola pertama bagaimana? Bebas. Enggak, maksudnya bebas, bisa merah, bisa hijau kan? Iya, Pak. Oke, itu maksud saya. Jadi gini maksudnya gini. Berarti maksudnya gini. Merah dan hijau atau peluang hijau dan hijau kan gitu kan? Jadi ini merah 1, ini 2, ini hijau 1, hijau 2 gitu aja lah. Yes. Jadi yang pertama bisa merah or hijau. Nah, ngerti ya maksudnya ya, Mas? Iya, Pak.
Oke, ini apa? Kalau ini kan berarti pengambilan merah, P merah, kali peluang hijau 2 jika merah terambil. Atau peluang hijau kali peluang hijau 2 jika H1 terkena, kan gitu tadi rumusnya. Ya. Ya toh? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, peluang merah berapa? Peluang merah sekarang. Ayo. 10/14, Pak. 10/14. Pinter. Terus masuk Kali merah. 9. Piro? Hijau piro? Kali 9/15. 9/15, Pak. 15. Pinter. Karena ini kelebon 1, kemasukan 1 kan merah. Ya, nah, hijaunya kan enggak nih. Hijaunya 9 kan, merahnya ada 6. Jadi totalnya ada 15. Baik, atau ayo PH1 ini piro, Mas? 4/14. 4/14. Pinter. Terus kali apa? 10/15. 10/15, Pak. Iya. Nah, sip. Wis paham, alhamdulillah. Nah, ngono lho maksudku. Nah, itu. Ini konsep. Ya. 4/14, Pak. Mohon maaf Pak, diulang Pak. Cepet aja. Oh ya, sorry. Nah, aku kadang seneng ya, Pak. Diurus. Ya, oke. Rumus yang ini ya, Mas. Jadi arti dari tentukan peluang bahwa kedua bola terambil berwarna hijau. Kedua bola. Ya, kedua bola. Nah, berarti bener tak ini? Maksudnya kedua bola ini rumusnya. Ayo. Bener masih rumusnya ini. Tentukan peluang bahwa kedua bola terambil berwarna hijau. Bener ini? Harusnya yang H1 H2 aja nggak, Pak? Nah, nek ngono soalnya tak rubah, Pak. Ya, ini gak apa-apa. Nah, kan gini kan, kesalahan membuat soal baru. Bola kedua berwarna hijau lah, berarti merah bebas. Ya, gak apa-apa. Ini tadi kan ya. Jadi gak apa-apa. Dengan kesalahan ini akhirnya mengerti. Kita boleh salah tapi gak boleh ini clear apa jenenge? Boleh salah tapi gak boleh hujui gitu. Cek ada adzan Mas, bentar. Direnungkan aja. Allahu Akbar. Oke, ya saya ulang ya. Tentukan perbedaan bahwa kedua bola bola kedua terambil berwarna hijau, berarti hanya bola yang kedua saja terambil ya. Jadi ini yang pertama boleh hijau, boleh merah, Mas. Jadi nanti rumusannya seperti ini. P1 merah 1 dan H2 hijau 2 atau peluang hijau 1 dan hijau kedua. Ini ya. Nah, yang terakhir ini berarti kedua bola. Nah, dibalik kok ya. Kedua bola hijau. Nah, itu yang ini. Jadi rumus tadi menurut hukum perkalian probabilitas kan PM1 kali PH2 jika M1 terpilih atau PH1 kali PH2 jika ini. Nah, tinggal mengambil
PM1-nya di sini merah, berarti ada 10. 10 per 14, oke. Nah, sudah masuk merah toh, merahnya bertambah 1, berarti 6. Totalnya berapa? 6 tambah 9 adalah 15. Padahal yang diinginkan hijau, berarti 9 per 15. Atau sama, hijaunya adalah 4 per 14, kali yang masuk hijau, hijaunya bertambah 10. Berarti 10 per 15. Begitu, Mas? Pertanyaannya tadi? Ya Pak, sama. Baik, ya. Nah, jadi kalau misalkan kedua bola itu hijau, ya tinggal yang ini saja. Baik, ya itu maksudnya ya. Oke, silakan direnungi supaya memahami betul. Oke ya. Nah, ada lagi pendekatan begini, terserah ya nanti masnya atau mbaknya pakai mana monggo terserah. Nah, kita pakai ini aja. Ini, nah ini ya. Jadi ini pengambilan kotak 1, ini sorry. Kotak 1, ini kotak 1, ini kan merahnya berapa? Peluang merahnya 10 per 14. Terus peluang hijaunya 9 4 per. Ini dimasukkan kedua kan? Nah, berarti ini peluang merahnya. Merah berarti masuk ke sono 6 per 15. Peluang hijaunya karena masuk ini kan 9 per 15. Ini juga sama kalau pakai diagram pohon. Kalau hijau masuk berarti peluang merah tetap sama berapa? 5 per 15. Ininya peluang hijaunya sama dengan 10 per. Nah, ini cara. Nah, yang ditanyakan bola kedua itu yang berwarna hijau. Berarti bola kedua berwarna hijau. Berarti ya ini. Nah, ini ya. Ini. Atau ini. Ya. Jadi 10 per 14 kali 9 per 15. Ini 9 ya. Atau plus 4 per 14 kali 10 ya. Jadi ini diagram pohon. Boleh pakai ini ya, boleh pakai ini. Apa? Penjabaran seperti ini silakan enggak apa-apa. Pakai rumus silakan, pakai ini silakan enggak apa-apa, ya. Oke. Oke ya, itu maksudnya supaya kita memahami jadi ini adalah peluang saling apa ya, saling satu dengan saling mempengaruhi gitu, peluang bersyarat. Ya. Baik, bisa ini saya lanjut? Bisa Pak. Baik. Nah, dari konsep ini, nah, oke ya. Dari konsep peluang bersyarat ini ya, jadi dari konsep peluang bersyarat ini dapat dikembangkan ke teorema Bayes. Ini yang nanti kamu apa ya? Kalau sudah masuk di machine learning atau mungkin mata kuliah data mining dan macam-macam nanti Bayes teorem itu paling banyak diajarkan. Nah, nanti ini akan saya pelan-pelan ya. Nanti supaya kamu nanti jangan sampai hilang catatannya ini. Ini penting ini ya karena ada dalam native Bayes apa metode native Bayes macam-macam banyak ya. Ini balik. Soalnya saya sering bimbing skripsi di statistik itu yang terkait dengan ini apa data mining dan macam-macam ya. Jadi sedikit ada irisan antara TSD dengan itu ya yang sudah berjalan. Ya. Makanya saya menyampaikan ini teorema Bayes ini paling banyak digunakan. Bayes bersyarat ya. Ini paling baik. Nah, ini saya berikan konsep ini partisi dulu ya. Definisi partisi. Karena Bayes itu kaitannya dengan partisi. Partisi itu ini apa pecahan. Jadi gini. Nah, misalkan ini ya. Jadi ini misalkan aja kita anggap ini anggap aja partisi ya. Ini misalkan ini B1, ini B2 sampai dengan apa ya? BK.
Ini S, ini S. S itu semesta ya. Nah, dari ini kan artinya apa? B1 irisan B2 irisan titik-titik sampai dengan irisan BK ini adalah himpunan kosong. Ya. Terus B1 union B2 union BK digabung ini sama dengan S. Kemarin kan itu kan kosong dengan S kan yang perlu diterjemahkan, sehingga dalam partisi itu P irisan I 1 sampai dengan K BI ini sama dengan 0, sedangkan P union I 1 sampai dengan K BI ini sama dengan ini nih P kosong sama dengan 0, ini PS sama dengan 1. Kemarin kan sudah ada aksioma apa itu ini ya, di mana PBI-nya lebih besar 0 ya untuk setiap I ya. Untuk setiap I. I-nya 1 2 sampai K. Ini all ya, ini simbol all ya. Ini all. Berarti untuk semua, all A diwalik ya. Ini partisi. Partisi pecahan gitu loh. Jadi kalau rumah dipecah dari beberapa kos, nah itu seperti itu ya. Ini partisi. Oke, nah, berarti itu maksudnya partisi. Nah, nanti sebelum kita menuju bias, nah kita ada konsep partisi seperti ini. Jadi kan tadi kan gini, ada saling asing, saling bebas. Nah, nanti ini perpaduan antara saling asing dan saling bebas. Nah itulah. Tadi di awal sudah saya jelaskan, saling asing tidak dapat terjadi bersama-sama, irisannya 0 kan gitu kan. Baik, oke. Nah, dari partisi ini, nah, jadi oke, ini tolong ditambah dipahami dulu ini. Ya, supaya saya tidak bingung nanti menjelaskan karena ini ya. Ini konsep partisi ya. Aduh. Mas Angga tengok-tengok ya. Mas Angga tak delok kita lirik, Mas. Mas Angga kok angel. Kak angel, Mas. Biasa saja ya. Mas Angga dulu dari mana? Asma mana, Mas? Jember, Pak. Oh, Jember ya. Sekarang masih di Jember ya? Sekarang di Malang, Pak. Oh, kenapa di Malang? Pindah rumah, Pak. Oh, di rumah di Malang. Ya saya ada kegiatan di Jember, sering di UNED Jember dulu ya. Ya, terus ada di Banyuwangi, mampir kampus UNER di Banyuwangi juga. Nah, ini juga mau ke sana lagi ya. Pengmas ya, artinya ya biasa pengabdian kepada masyarakat itu ilmu yang kita ini diabdikan kepada masyarakat di daerah Banyuwangi. Ya, TSD kemarin juga ke Madiun, ke Trenggalek, memang kewajiban ya melibatkan mahasiswa. Kalau saya kan nggak tahu di TSD ini apa mahasiswa terlibat atau tidak ya. Terus nggak apa-apa, nggak bahas itu Mas ya, bahas partisi sih ya. Ya, kok angel banget ini ya. Kok angel Mas, santai aja ya. Jadi ya biasalah ini ya. Baik. Nah, dari partisi ini kita sudah ya, ini irisan kosong, kita akan nyambung ya. Jadi oke, ini saya hapus ya. Sudah dihapus ini bisa ini? Bisa dihapus ini? Baik, ya wis. Jadi nanti kalau saya ngomong partisi ya maksudnya seperti ini ya, dipecah-pecah gitu ya. Nah, oke ya. Baik, saya hapus. Nah, sekarang ini jika peristiwa B1, B2 sampai BK begitu ya. Nah, tadi kan ya adalah partisi, nah, maksudnya gitu. Adalah pecahan ya. Partisi dari ruang sampel S ya, dari gambarnya maka ini peluang kejadian A, ini kejadian A ya, sembarang dari S adalah ini. Nah, nanti di aja sama dengan peluang A gitu, sama dengan ini rumusnya ya, nanti ini saya tunjukkan bagaimana kok asal muasal rumus ini supaya kalian tahu ya. BI
kali peluang A jika BI. Nah, rumusnya kan tadi kan saling asing dari union. Nah, ini digambar seperti ini. Oke, saya bantu gambarannya ya. Baik, ini. Aduh, nggak kelihatan ini. Ini B1 ini sampai BK ya. Tadi kan gitu kan. Ada kejadian A ini. Ini kejadian A. Ini S. Nah, ya. Ini A. Nah, artinya apa? A itu kan dari gambar ini jadi B ditumpuki A gitu loh. Jadi kan A ini kan sebenarnya adalah A1 ini ya. Ini anggap aja di sini A1 ya, Mas. Ini A1, supaya ngertian. Ini A1, ini A2, ini AK. Jadi A1 union A2 union titik-titik sampai union daripada AK. Kan itu kan? Nah, ya. Nah, A1 ini irisan apa? A1 ini sebenarnya apa A1 itu? A1 itu adalah perpaduan antara B1 irisan A. Ya. Kemudian ini dikurung C, di union B2 irisan A, ya toh? Union titik-titik sampai union. Nah, AK itu adalah BK union irisan A. Nah, sudah. Ini kan berarti apa? Karena union kan saling asing tadi. Ini sama dengan apa kira-kira kalau sudah bisa begini. Nah, ya. Jadi kita baca langsung ini PA gitu ya. Sama dengan PB1 irisan A plus PB2 irisan A plus titik-titik plus PBK irisan A. Nah, yang ini yang kejadiannya kan B1 dulu kejadiannya sebelum apa? Sebelum A kan. Nah, ini kan boleh ditulis ini sama dengan apa kan? Ini sama dengan sigma. Ini kalau mau disigmain I1 sama dengan N. Nah, ini kan P BI irisan A kan gitu kan? Kalau mau disimbolin ya. Nah, ini sendiri apa artinya? Ini kan sama dengan sigma I. Ini kan karena B1 itu kejadian lebih awal dan ini artinya sama dengan PBI kali PA jika BI terjadi. Gitu kan? Nah, ini rumusnya. Yes. Jadi asal muasal rumusnya seperti itu. Ya. Ini penting sekali untuk kamu paham. Ya. Jadi ada B diberikan kejadian lain A. Jadi B itu lebih awal daripada A. Berapa peluang A? Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, silakan ini dipahami dulu supaya gampang. Itulah namanya teori pengembangan dari teori total peluang secara umum. Total peluang secara umum. Ya. Giling-giling ya, jadi gampang kok ini, insya Allah gampang. Ini gak usah dihafalkan, aku ya gak hafal mas, ya karena ya sudah bagus. Jadi tolong nanti kalau nggak ngerti ditanyakan ya.
Udah, ini bisa dihapus? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang tak kasih contoh ya. Giling-giling ya, saya kita kasih contoh. Jadi ingat B-nya lebih awal daripada A. Ini saya kasih contoh ini. Oke. Ini ada 3 kotak. Ini. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, wes, tadi kan kotak-kotakan ya. Nah, sekarang ini 3 kotak apa jenenge? Ini berisi 6 baik, 4 rusak. Artinya lampu aja tadi supaya kita lebih aja ya. Jadi ini 5 baik, 1 rusak, dan yang ketiga itu adalah apa ya? Ini 5 baik, 3 rusak juga. Nah, sebuah bola lampu diambil dari kotak secara acak. Tentukan peluang bola yang terambil rusak. Dah, ini beda ya. Soalnya dengan tadi agak-agak sedikit beda ya. Jadi kan beda. Ini ada 3. Nah, ini gimana ini? Kira-kira ini sebuah bola diambil dari sebuah bola lampu diambil dari kotak secara acak. Kita nggak tahu kotak mana kan gitu ya. Jadi kotak 1 kayak 2 kayak 3. Nah, dari kotak 1 diambil, nah, kotak 2 diambil itu gimana? Kita nggak ngerti gitu ya. Nah, oke ya. Silakan di ini apa dipahami gitu ya. Misalkan K1 ini kotak pertama terambil. Dijawabnya ya. K2 kotak kedua terambil. K3 kotak ketiga terambil. Nah, ini berapa peluang kotak ini? Ayo jawaban, berapa ini peluangnya? Peluang ketiga berapa ini? Peluang kotak 1 terambil berapa peluangnya? 1/3 bukan, Pak? Gimana? 1/3 ya. 1/3 ya. Oke, ini? Ini? 1/3. Nah, kan itu. Ya, karena peluang kan sesuatu yang diinginkan dibagi seluruhnya. Yang diinginkan kotak pertama, ya berarti 1/3 gitu. Nah, ya. Nah, sekarang yang ditanya rusak. Nah, kan rusak dari K1 kan? Nah, itu gimana itu? Kira-kira kan berarti R itu rusak kan? Dari peluang rusak itu kan mungkin aja sama dengan peluang rusak diambil dari K1 atau peluang rusak diambil dari K2 atau peluang rusak diambil dari K3 kan gitu kan ya. Nah, jadi berapa ini? Sama dengan peluang rusak. Ayo. Gimana nih? Isinya gimana? Kira-kira. Yang terambil kan jadi cukup kotak C terus baru kejadian kedua, oh ternyata rusak. Nah, berarti yang terambil duluan kan kotaknya nih. Berarti langsung di sini sama dengan apa? Oh, ini peluang K1 terambil dan kali peluang rusak jika K1 terambil. Kan gitu kan? Plus peluang K2 kali peluang rusak jika K2 yang terambil. Atau peluang K3 terambil kali peluang R jika K3 terambil. Udah, langsung toh. Berapa peluang ini? 1/3. Rusaknya berapa, Mas? 4/10 plus 1/3. Rusaknya berapa? 1/6 plus 1/3. Rusaknya berapa? 3/6, 3/8. 3/8. Nah, udah. Gitu aja kan? Gampang toh? Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dihitung ya dihitung sendiri berapa, saya nggak sempat ngitung. Ini pokoknya sekedar soal. Nah, dari konsep itulah nanti akan lahir aturan Bayes. Nanti dari sini akan lahir aturan Bayesian.
Bayesian. Direnungi dulu kira-kira apa. Ingat atau ditambah dan dikali ya. Oke ya. Nah, ingat-ingat ini kira-kira berapa Mas? Kalau Mas aku bantuin menghitung Mas, supaya nanti bisa digunakan untuk untuk apa terakhirnya. Bantu menghitung. Gak usah wes, gak usah. Gak usah dihitung ya. Jadi kita ini aja. Terus ya. Nah, berikutnya coba dari ditulis ya, dari konsep ini dari konsep apa ini? Teori pergandaan probabilitas di atas, maka diperoleh konsep dasar teorema Bayes. Jadi Bayes itu dikembangkan dari sini. Nah, ya, bagaimana caranya? Ya ini, kalau kita sudah tahu rusak kan. Nah, misalkan gini, sebuah bola di lampu diambil dari kotak secara acak, tentukan peluang bola yang terbit rusak. Nah, terus di sini. Nah, ini kan ada di sini kan. Nah, Bayesnya mengatakan, nah ini Bayesnya ya. Jika ada tambahan ini ya. Nah, ini Bayesnya mengatakan begini. Supaya paham. Nah, inilah. Bayesnya mengatakan gini. Ini. Jika bola yang terambil rusak, tentukan berasal dari kotak kedua. Nah, untuk memastikan kalau memang ternyata rusak, tentukan bahwa yang rusak itu berasal dari kotak kedua. Nah, gitu loh Mas. Itu maksudnya itulah dari konsep ini bisa dilahirkan konsep Bayes. Jadi masih rumus ini saja, gitu ya. Nah, gimana kira-kira? Coba penyelesaian gimana? Ya, jadi ini kan yang rusak dari kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga lah. Bayes mengatakan, kalau ternyata yang diambil itu rusak, tentuin bahwa bola yang rusak tadi itu memang berasal dari kotak kedua. Ya, nah, itu maksudnya ya. Itu maksudnya. Itulah yang dikatakan Bayes itu. Jadi secara umum peluang BI jika A itu sama dengan, nah ini tadi ya. Jadi rumusnya itu ya yang tadi itu sama dengan BI kali PA jika BI dibagi PA ya. Iya rumusnya ya. Ini Bayes.
Atau kalau mau dilanjutkan, ini sama dengan PBI ya, kali PA jika BI. Nah, sigma ini. I1 ini sama dengan PBI kali ini ya rumusnya. Itu rumus Bayes ini yang terakhir. Ya. Nah, soalnya tadi ini, jika yang diambil rusak, maka tentukan yang rusak itu adalah dari 2. Nah, padahal di sini kan ada dari 1, kotak 2, kotak 3. Jadi berapa Mas kira-kira soal ini? Kira-kira kalau diambil ini. Sama dengan berapa? Ini berapa ini kalau dihitung ini, tolong dibantu saya dihitung ini berapa ini? Tadi 7/24, Pak. Berapa? 7/24. 7/24. Oke. Nah, jadi kalau yang ini, jadi berapa kalau diambil dari 2 ini? Kira-kira. Jika yang diambil ternyata rusak, tentukan peluang bahwa yang rusak itu adalah berasal dari 2, kan cukup ini aja. Nah, ya. Jadi 1/3 dikalikan 1/6 ya kali ini 7/24. Nah, jadi sama dengan ya piro itu ya. Jadi piro Mas? 3 tolong ditulis sendiri. 4/21, Pak. 21, Pak. 4/21. Baik. 4/21. Ya. Oke. Jadi soal berikutnya. Ya. Jadi supaya kan tinggal menghitung aja kan. Jadi ini saya hapus ya. Ini sudah tak hapus ya. Supaya soal berikut. Jadi sama saya masih ini aja enggak ya, Ada 3 kotak ini ya. Sebuah bola ini ya. Saya rubah lagi. Sebuah bola diambil kok sebuah bola sebuah kotak dipilih, kemudian diambil sebuah bola. Jika bola yang terambil baik, maka tentukan probabilitas bahwa bola tersebut berasal dari kotak K1 atau K2 atau K3. Udah. Nah, ini Bayes, silakan. Ini. Gimana ini? Kira-kira, silakan dikerjakan dulu. Ya, direnungkan dulu. Ini kira-kira gimana ini? Wah. Kotak dipilih secara acak.
Kemudian sebuah bola, kemudian diambil sebuah bola dari dalamnya. Jika bola yang terambil ternyata baik, nah tadi kan rusak nih. Tentukan probabilitas bahwa bola tersebut berasal dari kotak 1 atau kotak 2 atau kotak 3. Jadi sama, apa kira-kira? 1/3 kali 6/10 itu sama kayak yang sebelumnya. Iya, ada berapa hasilnya? Oh, Kerjakan dulu. iya Pak. Ayo Mas Angga, iki Mas apa iki? Mas Fikri, Arif Abdillah Mekir. Ya. Yo iki nang ndi Mas? Nang gone anu ya. Apa iki? Nang PlayStation deh iku. Backgroundnya iku ndi? Yo, iku ono mainan arek-arek. Itu background apa memang di ruanganmu itu? Background Pak. Oh, background. Iya. Oke. Oke Mas Fikri, ayo. Pelan-pelan. Yang lain kira-kira mana nih? Mbak Nalia Gracilia. Ada? Mbak Nalia? Mana Mbak Nalia? Coba. Mana? Datang? Hadir, Pak. Oke, ya hadir. Silakan Mbak Nalia, barangkali bisa membantu. Lagi dicoba, Pak. Oke, lagi dijawab. Please, enggak apa-apa. Nanti kalau ini sudah paham, nah berarti sesuai dengan kontraknya nanti kita baru masuk ke ini variabel acak. Wah, itu bagus nanti variabel acak. Variabel acak nanti sampai sambil lihat anu ya kelas sebelah ya, mungkin saya terlalu cepat atau gimana saya tidak tahu ya. Kemudian Anda bisa melihat itu ya. Ya nggak apa-apa, berasal dari kelas sebelah nggak apa-apa, dicocok-cocokkan ya. Pak, boleh Ya. lihat soalnya lagi, Pak? Oh iya dong, itu ya. Oke. Tak jaki ngomong akhirnya keliru kabeh. Ya wis. Jadi ada itu, ini kan isinya 10 nih. Ini kan berarti 10. Ini isinya 6. Ini isinya 8. Totalnya ada 24 ya. Sebuah bola ya sama kan tadi kan. Saya peluang baik aja. Kamu harus bisa ini peluang baik. Jadi syaratnya kotaknya terbelah dulu loh ya. Nah, itu penting itu. Jadi sama dengan peluang kotak 1 terpilih, baru peluang baik jika kotak 1 terpilih. Kan gitu kan? Atau, nah itu ya. Ada ataunya. Peluang kotak kedua terpilih kali peluang baik ke kotak kedua terpilih. Atau 3 peluang kotak ketiga terpilih kali ya. Nah, sudah langsung dihitung aja. Sebenarnya kalau anu ya berarti berapa ini? Ini sama kan 1/3 kali
6. 6/10. Pak. Oke, plus sepertiga kali. 5/6. Oke, plus sepertiga kali. 5/8. 8. Ini kan ini peluang baik. Nah, yang ditanya apa sekarang? Tentukan kalau ternyata baik, iya baik. Maka tentukan berubahnya bahwa bola tersebut berasal dari kotak satu. Nah, ini jelas ini. Ini dari kotak satu ini yang merah ya. Jadi kan berarti berasal dari kotak satu. Nah, ini kalau kotak satu gimana? Berarti kan tinggal kalau baik berarti dari kotak satu kan berarti apa? Peluang apa? Kotak satu jika baik. Nah ya toh, atau peluang kotak dua jika baik, atau peluang kotak ketiga jika baik, kan gitu kan? Nah, ini per PB kan gitu kan ya? Ini kan? Sudah ada berapa, Mas? Kira-kira? Ya sama dengan langsung aja kan. Jadi kan sama dengan sepertiga kali 6/10 ditambah sepertiga kali 5/6 tambah sepertiga kali 5/8 dibagi ini kan sepertiga kali 6/10 plus sepertiga kali 5/6 plus sepertiga kali 5/6. Satu kan? Ya Mas. Jadi ini sebenarnya satu jawabannya ya. Jadi kalau saya dulu buat soal gitu enak ya, kuncinya nggak satu ya salah. Ya, dulu pilihan ganda nih nggak satu salah. Jadi semuanya kan satu, nggak atau kan berarti semuanya. Berarti ini ditambah ini tambah ini bagi ini kan ya berarti satu. Iya. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang soal itu hati-hati, soal itu bisa juga dipakai ini. Ya. Nah, bias inilah yang nanti akan digunakan untuk pembahasan lebih detail kalau kita sudah membicarakan terkait dengan machine learning dan sebagainya. Oke, mungkin ada pertanyaan silakan. Mungkin apa sudah pusing? Ya, sudah pusing ya. Enggak apa kalau sudah pusing, udah. Enggak usah diterus-teruskan. Pusing, bingung malah repot. Ya. Silakan mau tanya, monggo. Waktunya masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Ya. Sebanyak ya. Misi Pak. Oh ya, Izin silakan Mbak. bertanya. Ya. Kalau dia itu kenapa ya bisa satu Pak? Karena kan masih agak bingung karena kan ada yang bola lampu yang rusak juga kan itu bisa keambil juga Pak. Jadi Oh iya. Oke. Ini kan fokus kita ya terambil baik gitu. Baik. Nah, ini kan kata atau Mbak, atau itu. Atau kan dijumlahkan. Ya, sekarang begini. Gini. Saya minta ini dihitung dulu ini berapa ini? Coba sepertiga kali 6 ini Mas. Bantu dulu Mas aku Mas. Hitung dulu Mas. Sepertiga kali 6/10 berarti berapa ini? 6/5 Pak. 1/5. Semuanya? Oh total semuanya itu. Iya no, total semua Ongki sama 247/360 Pak. Iya Pak. Berapa? 247/360. Oke. Nah, wes Mbak, saya jawab. Oke, kenapa satu tadi ya? Oke. Ini berapa ini? Jadi ini yang atas berapa? Tolong dibantu saya. Yang atas ini coba. Ini kan 6/6 ini. Kan 6/30 plus 5/18 plus 5/24 dibagi
247 per 360. Ini kan sama ini jumlah aja. Ini kan ini di jumlah kan juga sama, Mas. Ini 247 per 360 dibagi 247 per ke 1, Mbak. Ya. Karena ini yang difokuskan baik, ya toh. Nah, ya. Nanti kalau rusak gimana ya? Sama kalau atau loh ya. Kalau atau loh ya. K1 berasal dari K1 atau K2 ini sama loh. Karena atau loh ya. Karena nggak ada atau ya nggak mungkin 1. Kalau atau kan ini. Jadi ini atau ini atau ini. Nah, kan berarti kan kalau kita membuat begini, sebentar. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi kalau jika A plus B plus C sama dengan D, gitu ya. Nah, ini kan berarti A1 per D ditambah B1 per D ditambah C per D, kan ini langsung lah kan D A plus B plus C kan juga 1, Mbak, kalau dimisalkan itu. Jadi A itu khusus untuk kotak 1, B kotak 2, C kotak 3. Jadi seluruhnya selalu sama dengan 1 atau loh ya. Kalau nggak atau nggak mungkin 1. Begitu, Mbak, penjelasan saya. Oh, oke, Pak. Ya, makasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Yang lain? Kalau yang rusak juga sama. Rusak berasal dari K1 atau K2. Ya, kalau ada kata atau ya itulah hukum probabilitas. Kalau atau itu di jumlah, kalau dan itu di ya. Oke ya, baik. Jadi dari kesimpulan pembicaraan itu begini ya, kesimpulannya supaya oke ya. Ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan terkait dengan ini, jadi saya akan ini aja lah, ini aja ya. Ini A, ini B. Jadi 2 saja. Jadi kalau A irisan B jelas kosong. A union B sama dengan S ya. Nah, berarti dari sini kan berlakulah bahwa PA union B itu kan sama dengan PS ya Mbak ya. Ini sama dengan PA ditambah PB kan gitu kan. Dikurangi PA irisan B kan sama dengan PS. Ya. Ini kalau dengan teorema yang sudah kita pelajari. Nah, ini kan jadi PA ditambah PB tambah 0 kan? Karena ini kosong. Jadi ini berarti PA irisan B-nya sama dengan 0. PA union B-nya sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Jadi dengan demikian PA ditambah PB. Nah, selalu 1, Mbak. Ini kan lagi-lagi atau. Ya, Mbak ya. Asal ada apa saling asing gitu ya. Tadi kan kerusakan di K1 atau K2, K3 kan memang independen, tidak saling bebas, tidak saling terikat gitu. Dan saling asing kan. Nah, karena saling asing itulah maka selalu kalau atau di jumlah itu selalu sah. Ini adalah merupakan sebuah aksioma. Nah, aksioma itu penting karena inilah yang membedakan aksioma dengan teorema yang lain. Jadi kalau aksioma itu adalah sesuatu yang sudah benar, tidak usah dibuktikan lagi. Itu namanya aksioma. Kalau sesuatu yang masih dibuktikan itu benar tidaknya itu namanya teorema atau mungkin dalil. Ya, itu ya. Jadi nanti kita akan membahas di dalam pembahasan berikutnya itu terkait dengan ID. Nah, dari sinilah baru saya bisa mengatakan bahwa nanti ini ya saya hapus bahwa konsep ID, I, ID ini juga penting. I pertama namanya identik, I kedua namanya independen, dan D ini adalah distributed. Jadi IID itu artinya terdistribusi secara independen dan identik. Nah, kalau identik PA
irisan B, sorry ya, ini berarti A-nya sama, peluangnya sama dan dikalikan. Jadi nanti adalah peluangnya sama, identik kan sama kemarin seperti apa yang kemarin saya contohkan itu koin itu ya. Jadi peluangnya sama kan, sepertiga dua apa kemarin itu 1/8, kemudian ada lagi 3/8 dan itu kan peluangnya sama kan, peluangnya sama tapi variabel randomnya beda, satunya munculnya angka, satu munculnya gambar, seperti itu dikatakan identik. Nah, tapi kalau hasil probabilitas itu merupakan perkaliannya, itu namanya independen. Setiap variabel yang terdistribusi secara independen dan identik itulah yang dinamakan, ini penting, ini yang dinamakan sampling acak, ya, random sampling. Ya. Itu nanti wah ini sudah menyangkut bahasanya luas ya. Jadi setiap bahasa nanti insya Allah kita akan bahas identik aja, identik atau ID ya. Jadi identik, independen, dan terdistribusi. Nah, itu kalau kita bicara itu ya sama dengan sampling random. Apa itu sampling random? Kalau terjemahnya sampling random ada setiap elemen, setiap unit mempunyai peluang kesempatan yang sama untuk terambil. Nah, peluang kesempatan yang sama untuk terambil itulah namanya sampling secara random. Tapi kalau setiap unit tidak mempunyai peluang yang sama untuk terambil, itu namanya tidak random. Apa? Berarti fixed sampling, sampling tetap, tertentu. Nah, ya, ini itu penjelasannya. Di sampling random dan sampling tidak random itu seperti itu. Ya. Jadi, misalkan mahasiswa yang saya pilih untuk ini, untuk menjadi duta TSD itu saya pilih yang IP-nya 3,5 ke atas, nah itu kan berarti tidak random, ya sudah ditentuin ya. Tapi kalau setiap mahasiswa TSD mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi duta fakultasnya, nah itu berarti namanya samplingnya adalah sampling random atau dalam bahasa probabilitas jenenge ID, identik, independen, dan terdistribusi. Itu ya, ini itu pokok pembahasan yang perlu kalian pahami supaya nanti kita bisa mengerti gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kurang 2 menit again, 2 menit lagi menuju ke 12.20. Tolong absen di aula atau di e-learning. Nanti passwordnya biar Bu Rati saja ya. Jadi saya nggak usah itu. Soalnya saya udah ngurusi di prodi saya udah penuh ya. Ya, jadi saya mohon bantuannya yang TSD Mas Angga, nanti bantu temannya ya, karena beda ya kalau di TSD dengan di statistik itu. Jadi setiap selesai kuliah gini, dosen pengajaran suruh mengupload sendiri, kemudian masuk, aduh ribet sekali ya. Nah, kalau di TSD ini pokoknya sudah tanda tangan di cyber ya wis kan. Kalau kita masih suruh mengupload, suruh ini, waduh ribet sekali. Tapi itu regulasi ya, tetap kita ikuti saja. Jadi makanya kemarin diminta saya untuk ini password sudah Ibu ada, Bu Rati. Saya fokus tak kuliah saja. Karena materinya juga agak lumayan kompleks begitu ya. Oke, Mas Angga, ada pertanyaan, Mas Angga? Atau siapa begitu? Yang lain? Mas Belum Adam ada. Mauricio. Belum, Pak. Belum? Baik, belum ada. Oke. Mbak Najah Amrul. Mbak Najah atau Mas Najah Amrullah? Mas, Pak. Mas ya. Oke, mohon maaf. Rumahnya mana, Mas? Mas Najah. Iya, Pak. Rumahnya mana? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya sini dekat ya. Gak luar kota. Oke. Baik. Kalau Mas Nicholas Juan, ini rumahnya mana? Rumahnya mana ini, Mas Nicholas? Di Jakarta Timur. Hah? Jakarta. Oh, Jakarta Timur. Iya. Di sana terdengar suaranya, nyaring nggak di Jakarta Timur suara saya? Nyaring, Pak. Oh iya nyaring karena Iya. nggak wifi soalnya. Nggak paketan ya, enggak Mas.
karena kuliah online ini ya saya harus pasang wifi sing punya kanunya agak lumayan gitu ya. Jadi biar tidak tersendat-sendat ya. Wah, dulu saya mau pakai papan yang saya setting, wah dulu kesubuhan ini ya sudah pakai ini aja sudah. Baik ya, oke mungkin sampai di sini saja kuliah ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain, Insya Allah minggu depan gitu ya, dengan pokok bahasan sesuai dengan RPS dan kontrak kuliahnya, yaitu kita memasuki pengertian random variable. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.